besarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya, untuk membuktikan kecurangan di mana di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggaraan negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul ya. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan. Sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat, katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut-larut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran terungkap di pengadilan perdata nanti, dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan, gitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian setelah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, ya nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kali ini Ferry Amsari Dirty Vote ya, omong ijazah Gibran, kuliti fakta janggal. Jadi ini ada berita sobat RH sekalian ya dari fajar.co.id ya, mengatakan bahwa pendidikan Ferry Amsari ×2 publik berhak tahu pendidikan Wapres, ijazah Gibran harus dibuka transparan. Jadi kita harus paham ya mengenai public obligations ya dengan private apa istilahnya, private secret gitu. Jadi kalau sudah pakai ijazah dan digunakan untuk jabatan publik, ya itu sudah domain publik. Karena itu ada kebijakan atau kewajiban publiknya, yaitu untuk membeberkan bila mana dipermasalahkan atau diragukan. Itu jadi tidak bisa menarik diri sebagai wilayah privat, apalagi seorang wakil presiden yang notabene orang nomor 2 ya. Coba kita bacakan Ferry Amsari ×2 publik berhak tahu pendidikan Wapres, ijazah Gibran harus dibuka transparan. Fajar.co.id Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut persoalan mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dibuka secara transparan di ruang publik. Dikatakan Ferry, publik berhak mengetahui secara jelas riwayat pendidikan Wapres khususnya terkait masa sekolah Gibran di luar negeri. Kan kita berhak tahu siapa yang punya ijazah. Nah ini jadi memang harus dibongkar, ujar Ferry dalam videonya yang beredar dikutip Selasa. Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka. Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia, ini Wapres ucapnya. Jadi tidak hanya klarifikasi tetapi informasi yang benar ya, karena antara KPU dan Setnek berbeda ya. Ferry menjelaskan berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama INSEARCH yang berada di bawah University of Technology Sydney UTS. Teman-teman yang tamatan UTS bilang INSEARCH itu underbawnya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup jelasnya. Namun lanjut Ferry, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia. Ini hanya sertifikat bimbel, disetarakan iyalah, tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia karena pembelajarannya berbeda, tegasnya. Ya kalau cuma bimbel bahasa. Oleh karena itu, Ferry menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kemudian, nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang publik, Ferry menuturkan. Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai kuncinya. Jadi itu sobat era sekalian ya, yang harus kita pahami gitu ya, bahwa sama seperti bapaknya, ya kalau memang tidak ada masalah ya ditunjukkan saja ke publik. Nah ini masalahnya adalah ada pro dan kontra atau kontroversi mengenai ijazah Gibran ini, tetapi tidak ada kunjung klarifikasi. Yang ada adalah pengerahan para buzzer ya, para pendukung untuk menghadapi debat di televisi dan lain sebagainya. Padahal harusnya ya sekretariat wakil presiden atau juru bicara ke wakil presiden itu ya mengajukan ini, sama seperti Jokowi dulu harusnya ya, Setnek sekretariat negara atau sekretariat negara sendiri yang kemudian memberikan klarifikasi. Kan ini kan tidak kunjung dilakukan. Kenapa? Karena faktanya antara dokumen KPU dan dokumen Setnek saja berbeda. Dalam dokumen KPU ya itu Gibran disebut menyelesaikan UTS insert itu pada tahun 2003 dan sampai dengan 2007 kalau tidak salah. 2004 2007 ya.
Oh, dari KPU. Iya. Dari KPU 2004-2007. Nah ini ya. Ini dari Setnek ini. Kalau riwayat pendidikan di Setnek itu 2002-2004 itu Orchard Park Secondary School ya. Kemudian 2004-2007 itu MDIS, 2007-2010 Insert University of University of Technology Sydney. Ya, ini kan mengesankan seolah-olah dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa Gibran ini apa istilahnya, tamatan pasca sarjana. Padahal tidak demikian ya. Karena di dokumen KPU yang 2004-2007 itu adalah UTS, sementara S1-nya 2007-2010. Ini memang agak dikaburkan kalau kita bandingkan ya, perbandingan antara KPU dan Setnek kan, bayangkan ini saja tidak kompak gitu. Bagaimana kemudian publik bisa diyakinkan tentang pendidikan Gibran kalau tidak kompak seperti ini? Dan berhak tahu publik ya, under Artikel 28 ya, Undang-Undang Dasar 45 ya, publik berhak tahu ya, karena hak memperoleh informasi itu adalah hak constitutional right warga negara. Jadi tidak boleh ditutup-tutupin. Begitu sobat RH sekalian ya. Makin hari makin berat saja. Karena lagi program juga kita. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Ya coba ya, kalau ijazah Mas Gibran janggal, nggak bisa jadi wapres dul, mikir cerdas dikit lah ya. Karena pada waktu itu kan kong kali kongnya kemana-mana, mulai dari MK, KPU dan lain sebagainya. Kalau udah Bung Ferry berbicara maka jelas ada yang tidak biasa. Kemudian ya bisalah jadi wapres wong ada bapak dan paman. Kemudian apalagi ya? Apapun upaya Anda menutupi kebohongan seseorang akan ada saatnya sendiri terkuak ya. Ya, negeri ini bukan punya wakili seorang. Padang hadir semangat bro ya. Kemudian termul ngoceh, tuntaskan masalah korupsi di WUS, bansos, pembunuhan di KM 50, ijazah bapak dan anak. Wakili wajib dimasukkan ke penjara ya. Kemudian Panglima apa lagi nih? Negeri ini milik geng Solo, hukum sesuai dengan kehendak geng Solo. DPR masih bernalar primitif, mempertimbangkan hal yang negatif sebagai hal permufakatan bersama. Begitu saudara sekaliannya, nanti kita akan lihat gerak langkahnya ke depan. Apakah kemudian kekuasaan akan bersikap transparan atau tidak dalam mengusut ijazah ini. Tapi yang jelas bagi Ferry Amsari ya harus dibuka ya, sesuai dengan tentu dengan prinsip pemerintahan yang good governance dan clean government ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan bahas lagi yang lain-lainnya. Main pendek-pendek aja sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.